Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dengan NIM 210733102 dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif dan mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan. Pada pertemuan 14 kali ini saya akan membahas tentang aerodinamika dan aplikasinya. Untuk pendahuluan, aerodinamika adalah salah satu cabang dinamika yang berkenaan dengan kajian penggerakan udara, khususnya ketika udara tersebut berinteraksi dengan benda padat. Aerodinamika adalah cabang dari dinamika fluida dan dinamika gas dengan banyak teori yang saling berbagai pakai di antara mereka. Aerodinamika seringkali digunakan secara sinonim dengan dinamika gas, dengan perbedaan bahwa dinamika gas berlaku bagi semua gas. Pada tahun 1810, Sir George Stanley berpendapat bahwa udara dipaksa meniup berlawanan dengan arah gerak dari sayap dalam udara atau fluida tersebut. Kemudian pada tahun 1871, Ferdinand mencanangkan aerofoam yang melakukan seperti bentuk dari sayap burung. Juga pada tahun ini, warna yang pertama membuat terowongan angin yang digerakkan dengan tangan uap. Penyelidikan aerofoam ini dilanjutkan oleh Wright bersaudara dengan mengadakan percobaan kurang lebih dari 150 buah airfoil di samping melengkapi alat-alat kemudian untuk mengemudikan pesawat yang sedang terbang. Dalam penyelidikan, Lance Newton telah mengemukakan gaya udara yang melalui benda yang bergerak, yaitu gaya angkat lift hambatan drag. Pada tahun 1902 sampai 1907, Newton Wilhelm Kuntil Jerman NA Janu Perry Lord Inggris menemukan teori bagaimana terjadinya gaya angkat lift pada airfoil. Aerodinamika diambil dari kata aero dan dinamika yang biasa diartikan udara, dan perubahan gerak yang biasa digunakan ditarik sebuah pengertian, yaitu suatu perubahan gerak dari suatu benda akibat dari hambatan udara ketika benda tersebut melaju dengan kencang. Benda yang dimaksud di atas dapat berupa kendaraan bermotor, mobil, truk, bis maupun motor, yang sangat terkait hubungan dengan pengembangan aerodinamika sekarang. Ini adapun hal yang berkaitan dengan aerodinamika adalah kecepatan kendaraan dan hambatan udara ketika kendaraan itu melaju. Aerodinamika berasal dari dua buah kata, yaitu aero yang berarti bagian dari udara atau ilmu keudaraan, dan dinamika yang berarti cabang ilmu alam yang menyelidiki benda-benda bergerak serta gaya yang menyebabkan gerak-gerak tersebut. Aero berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara, dan dinamika yang diartikan kekuatan atau tenaga. Jadi aerodinamika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat ditimbulkannya udara atau gas-gas lain yang bergerak. Dalam aerodinamika dikenal sebagai gaya yang bekerja pada sebuah benda, dan lebih spesifikasi lagi pada mobil, seperti dikemukakan oleh Luigi Sodrino. Tahanan aerodinamika gaya sangat aerodinamik dan aman. Sangat aerodinamika memiliki pengaruh yang bermakna untuk kendaraan pada kecepatan sedang dan tinggi. Peningkatan penekanan pada penghematan bahan bakar pada penghemat energi telah memacu terkaitnya baru dalam pengaruh untuk kerja aerodinamika pada jalan raya. Aerodinamika hanya berlaku pada kendaraan-kendaraan yang mencapai kecepatan di atas 8 km per jam saja, seperti yang diterapkan pada mobil sedan Formula One, MotoGP. Untuk kendaraan-kendaraan yang kecepatan di bawah 80 km per jam, aerodinamika tidak begitu diperhatikan, seperti pada mobil-mobil keluarga, mobil Land Rover dan sejenisnya. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan di atas 80 km per jam, faktor aerodinamika digunakan untuk mengoptimalkan kecepatan, di samping untuk performa mesin juga berpengaruh. Aerodinamika sebenarnya tidak lain daripada suatu mempelajari atau yang menyelidiki sifat-sifat udara, reaksi dan akibat-akibat yang timbul dari gerakan udara terhadap benda yang dilakukan oleh udara atau gerakan benda-benda di dalam udara tersebut. Jadi aerodinamika berarti pula pengetahuan atau penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara, di mana pengertian itu sangat erat hubungan dengan ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor mempengaruhi aerodinamika,
1. Temperatur suhu udara, 2. Tekanan udara, 3. Kecepatan udara, D. Kecepatan kepadatan udara. Untuk mempelajari ilmu aerodinamika ada beberapa hukum diantaranya. 1. Hukum Newton, 2. Hukum Newton 2, 3. Hukum Newton 3. Aplikasi aerodinamika pada kendaraan. Aerodinamika biasanya dikaitkan dengan teknologi pesawat terbang bentuk bodi pesawat terbang modern yang semi landai halus dan tidak ada penampang yang frontal serta dengan hal sayap pesawat airfoil yang landai dan penerapan ilmu aerodinamika pada pesawat. Untuk dapat terbang maka pesawat harus dijalankan dengan kencang di landasan beberapa ratus meter dan baru dapat mengangkas. Dengan semakin cepatnya pesawat di landas maka gaya angkat lift force ditimbulkan oleh udara yang diterjang bodi pesawat akan semakin tinggi, maka bodi pesawat semakin terangkat ke udara dan dijunjung oleh gaya dorong pesawat, maka pesawat akan mampu mengudara sampai puluhan kilometer dengan daya jelas puluhan ribu kilometer. Supaya pesawat dapat turun lagi ke landasan, maka selain mengurangi gaya dorong, pesawat juga mempengaruhi gaya angkat lift force yang terjadi dengan cara merubah posisi sebagai komponen sayap. Bagaimana menerapkan ilmu aerodinamika untuk mobil? Sebenarnya penerapan ilmu aerodinamika untuk mobil sudah berlangsung lama, khususnya pada mobil balap yang berkecepatan tinggi seperti mobil balap Formula One yang memiliki kecepatan sampai sekitar 300 km per jam dengan bentuk bodi mobil balap mirip dengan bodi pesawat dengan bentuk bodi yang transmisi dan landai, maka gaya hambatan udara diminimalisir sehingga reaksi mobil tidak banyak terkurangi gaya hambatan udara dan kekaitan bahan menjadi lebih irit. Selain itu, dengan bentuk mobil yang aerodinamik, gaya samping dan momen yang terjadi pada mobil terkendali lebih baik sehingga stabilitas mobil tetap baik dan aman. Mobil berkecepatan tinggi seperti pada perubahan kecepatan, pengereman, jalan balok, dan jalan naik turun berbagai manufaktur lainnya yang membedakan. Dengan pesawat kecepatan mobil semakin cepat, maka gaya angkat yang terjadi pada mobil harus dinamis sehingga ban selalu menapak kuat pada jalan. Jika beberapa milimeter saja mobil terangkat dari jalan, maka perilaku mobil tidak dapat dikendalikan, khususnya rem kemudi tidak dapat mengendalikan mobil, sehingga berbahaya dapat terjadi kecelakaan. Sekian untuk materi pertemuan 14 tentang aerodinamika dan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.